Shalom umat yang dikasih Tuhan, senang dapat menjumpai Anda kembali dalam ibadah hari ini. Bersama saya Mia, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa jam 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk link dibagikan di grup WhatsApp gereja. Ajak anak-anak kita untuk terkoneksi dalam Kul Anak dengan tema Unity melalui aplikasi Zoom yang diadakan pada Rabu 14 Oktober jam setengah 6 sore. Untuk link akan dibagikan di grup WhatsApp gereja. Doa pemimpin akan diadakan pada Kamis 15 Oktober jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 11 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Mari kita ikut ambil bagian dalam doa puasa bersama yang diadakan pada tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober dengan pokok doa sebagai berikut. Puasa ini wajib bagi seluruh pelayan Tuhan dan dihimbau bagi jemaat. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat ditransfer ke nomor rekening BCA berikut. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap kepada kasih setianya. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan semuanya, shalom. Shalom, boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi buat Tuhan. Mari saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri pagi hari ini. Mari bawa hati kita, bawa sungguh-sungguh penyembahan dan pujian kita untuk Tuhan. Mari kita akan mengawali ibadah kita pagi hari ini. Mari bersama kita akan berdoa. Bapak akan mengucap syukur buat pagi hari ini. Sungguh satu anugerah yang besar Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu baru setiap pagi Bapa. Dan hati kami berlimpah dengan ucapan syukur karena Engkau yang baik. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau datang beribadah dengan hati kami, dengan kerinduan kami, dengan cinta kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau beracara pagi hari ini. Di tempat ini baik di rumah-rumah yang menyaksikan, sungguh-sungguh ada hadirat Tuhan, ada sukacita Tuhan yang berlimpah, ada pengurapan Tuhan yang mengalir memenuhi kami. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami bersyukur buat hari ini kami boleh bersama-sama datang kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari Engkau yang siap sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, sorakan haleluya. Mari lebih lagi bersama kita bersyukur pagi hari ini kepada Tuhan sebab Dia Tuhan yang baik. Amin saudara. Mari bersama katakan na 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 na. Mari dengan sukacita serukan na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih semuanya. Katakan na 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 na. Mari dengan sukacitamu pagi hari ini na 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 na.
Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam semua. Angkat tanganmu, katakan, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Semuanya melompat untuk Tuhan. Amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Kau yang merasakan kasih Tuhan, katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Semua katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari mazmurkan bagi Tuhan, sukacita untuk Tuhan. Na 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 na. Sorak-sorai, berikan kemuliaan dan tepuk tangan untuk Tuhan. Sorakan haleluya, sorak-sorai haleluya. Kami merasakan pagi hari ini kasih-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami merasakan cinta dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami datang. Hari ini kami datang dengan hati kami, dengan kerinduan kami akan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, bahkan Engkau hadir di rumah-rumah saat ini Tuhan. Engkau menjamah, Engkau menilik setiap hati umat-Mu pagi hari ini yang sungguh-sungguh rindu mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syaralabaralabaral, mari bawa dengan hatimu, dengan rohmu penyembahan, korban syukurmu untuk Tuhan. Syaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Yesus sukacita kami, Engkaulah Yesus pengharapan kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah pengharapan kami. Haleluya, haleluya, Jesus, Jesus. Mari bawa hatimu menyembah pagi hari ini. Datang dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Yesus, cari hati Yesus. Engkau Tuhan yang sukacita kami, Engkaulah Yesus pengharapan kami. Syaralabaralabaran, saya persilakan umat Tuhan duduk kembali. Sungguh-sungguh bawa hati kita pagi hari ini kepada Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku,
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Ini hati kami, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Menyanyikan pujian ini sebagai doa iman kita kepada Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sungguh-sungguh katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Pada saudara saudariku yang di rumah-rumah, pujikan hatiku memuji nama-Mu Tuhan. Bila jiwa kami bermegah, kami mengangkat tangan kami berkata, Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Allah. Mari sambil bangkit berdiri, engkau yang di rumah-rumah, angkat suaramu dengan percaya, katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku. Kau yang bermegah kan Tuhan, katakan, pujikan apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku. Nyanyikan pujian ini sebagai imanmu, sungguh-sungguh hatiku bersuka ya Tuhan. Hati kami bersuka karena Engkau bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya. Mari kita datang menyembah, bawa hati dan rohmu pagi hari ini menyembah. Engkau yang di rumah-rumah bawa pujian sembahmu untuk Tuhan. Kami mengangkat hati dan roh kami pagi ini Tuhan. Kami datang beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat.
Tuhan, kami terus rindu merasakan hadirat-Mu, hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Hari-hari ini Tuhan, ya hati kami tetap percaya, iman kami semakin kuat akan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Yesus, sukacita dalam hidup kami. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Mari angkat tangan-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Serukan hatiku, hatiku bersuka. Ya Tuhan, hati kami bersuka, bermegah. Angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaan, dengan iman-Mu, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Berikan sorak-sorai, berikan pengagungan bagi Yesus. Dialah sumber sukacita kita, dialah sumber pengharapan kita, dialah kekuatan, dialah kekuatan. Bawa penyembahanmu pagi hari untuk Tuhan. Engkau yang di rumah-rumah sungguh-sungguh bawa hatimu. Kami yakin Engkau hadir atas kehidupan kami, ya Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Engkau yang mau terima kemenangan, Engkau yang mau terima kemenangan. Katakan, ku yakin Kau hadir Engkau hadir di rumah-rumah, Engkau hadir dalam hidup kami. Kuasa yang tak terbatas, terlebih Kau hadir di tempat ini Tuhan, menjamah seluruh umat-Mu. Kemenangan, mari saudara sendiri ikrarkan, katakan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari rasakan kasih Tuhan, mari kecap kebaikan Tuhan. Ku yakin Engkau Allah yang hadir dalam kehidupan kami. Engkau yang terima kemenangan, Engkau yang mau terima kekuatan. Katakan kepada Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
Terus bawa hatimu pada Tuhan pagi hari ini. Dalam beberapa saat sorak-sorai hidup Tuhan, kami yakin Engkau hadir atas hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami. Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkau yang menjamah setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kemenangan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja.
Contohnya pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Semua diberkati Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan Pentakosta ketiga. Kita katakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kemuliaan untuk Tuhan kita. Dan mari kita katakan janji Tuhan di tahun 2020 ini, semuanya kita katakan dengan penuh iman. Tahun 2020 tahun dimensi yang baru. Katakan dengan iman, tahun 2020 tahun dimensi yang baru. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul tempat ini Tuhan, untuk mencari Engkau lagi ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemimpin rohani yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Mulai dari Ketua BPH GBI Bapak Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng dan DI Bapak Gideon Lusri, beserta Ketua Perwil Baradaya Bapak Ruben Sunarto, dan juga untuk setiap bapak-bapak rohani yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Mulai dari Bapak Niko Nyoto Rajo di Jakarta, Bapak Ruby di Gantara di Purwokerto, beserta Gembala Sidang tempat ini ya Bapak Timotius Andi. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap pemimpin-pemimpin yang telah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka adalah pemimpin yang militan Tuhan, pemimpin yang takut dan gentar akan Engkau Tuhan, yang melakukan kehendak-Mu pada zaman ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sertai setiap mereka Tuhan, dimanapun Kau tetapkan mereka Tuhan. Mereka akan menjadi terang ya Bapa. Mereka akan menjadi perantara-Mu ya Bapa. Firman-Mu terucap oleh mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi mereka Tuhan, Kau pakai mereka Tuhan, sehingga seluruh bumi ini Tuhan dimenangkan oleh Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Kau yang memberkati setiap kesehatan mereka Tuhan. Keluarga mereka diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan,
setiap pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu yang menyertai ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarkan setiap kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi pribadi yang lebih lembut Tuhan, yang lebih rendah hati kepada-Mu ya Tuhan. Yang selalu mencari akan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang menyertai setiap kami Tuhan. Kau yang pakai setiap kami Tuhan. Biarlah kerinduan-Mu Tuhan menjadi kerinduan setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa ya Bapa. Pakailah setiap kami Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan. Sehingga bumi ini Tuhan penuh akan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami selalu setia beribadah kepada-Mu Tuhan. Mata kami tertuju atas Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kota ini Tuhan. Kota Wonosobo yang diberkati oleh Tuhan. Kota Wonosobo yang begitu dicintai oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu nyata di Wonosobo ya Tuhan. Kau yang pulihkan kota ini Tuhan. Kau yang berkati kota ini Tuhan. Untuk kesehatan, untuk keamanan, keselamatan, untuk perekonomian, perkebunan, pertanian, perairan, cuaca, iklim, musim, semuanya ya Tuhan, dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa boleh bertumbuh di Wonosobo ya Bapa. Dan pakailah setiap kami Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga Wonosobo penuh akan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pakailah kami, gereja kami ya Tuhan, HOG Center ya Tuhan. Dan kami berdoa yang di dalamnya tempat kudus Tuhan yang permanen Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kota ini ya Tuhan. HOG Center Tuhan diberkati dan dimuliakan oleh Engkau ya Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Pakailah HOG ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ya Bapa. Bangsa yang besar ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau memiliki rencana yang besar juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini Tuhan dimenangkan oleh Tuhan. Kau yang pulihkan setiap kami Tuhan. Kau yang satukan setiap jiwa-jiwa ini ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami percaya Indonesia dimenangkan oleh Tuhan. Indonesia dipakai oleh Tuhan. Dan Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia Tuhan. Dimulai dari setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Dan kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang telah kami sediakan ya Bapa. Kau yang sucikan, kuduskan setiap persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
Curahkanlah Tuhan, curahkanlah di tanah yang kering. Di tanah yang kering kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dan biarlah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Benih itu ditabur di hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi mula segala hormat kami, pujian kami, pengagungan kami. Engkau Allah yang besar, Yesus Kristus ada di tengah kami. Mari umat Tuhan sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita sambil serukan haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh indah bersama Engkau pagi hari ini. Kami akan duduk diam siap menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Umat yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Semua diberkati, amin saudara. Hadiran Tuhan nyata di tempat ini. Mari saudara, kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dengan tema teruslah berjalan, lanjutkan perjalananmu. Katakan amin. Siapa yang mau berjalan terus bersama Tuhan, lambaikan tanganmu, beri kemuliaan bagi Allah kita. Ya, kita akan buka ayat yang ayatnya ini adalah ayat yang sangat familiar bagi kita. Di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Kita akan baca firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, kita akan membuka satu persatu pengertian apa yang Tuhan katakan di Yesaya 43 ini. Di tahun 2020 ketika Pak Niko katakan tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Apakah saudara, Bapak Ibu pernah membayangkan hal ini sebelumnya? Pasti tidak ada seorang pun kita yang masuk 2020 membayangkan situasi yang baru seperti ini. Karena mungkin baru ya mungkin berkat baru, proses baru. Apa yang baru yang selama ini pernah kita alami, yang belum pernah kita alami tetapi sesuatu yang baru. Tetapi ternyata di luar perkiraan kita yang baru ini benar-benar belum pernah terjadi. Mungkin dunia ini pernah mengalami pandemi 100 tahun yang lalu mungkin sebelum kita ada di dunia ini. Tetapi di masa-masa ini ada sesuatu yang di luar bayangan kita sebelumnya. Tetapi yang pertama kita harus ingat, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Next ya. Saudara mungkin kita pernah dengar, kapan ya keadaan ini akan normal kembali? Kapan ya keadaan ini akan kembali seperti dahulu ketika kita kumpul, ketika kita rame-rame main ke sana ke sini, ketika kita melakukan aktivitas di luar rumah kita tanpa memikirkan apa-apa. Maksudnya keluar masuk rumah kita tidak pernah memikirkan sesuatu bahaya dalam tanda petik ya saudara. Nah, ada lagi yang bicara, nanti saya ibadah setelah normal ya Pak Gembala gitu. Atau setelah vaksin ditemukan. Saudara ingat bahwa keadaan dunia ini tidak akan kembali menjadi normal lagi. Tetapi menjadi new normal. Sesuatu yang baru, kehidupan yang harus kita jalani dengan perilaku, dengan protokol kesehatan. Sekalipun mungkin vaksin ditemukan atau bahkan mungkin tidak ditemukan, tetapi kita harus terus berjalan saudara, ya. Nah, kita yang kedua, next. Tuhan membuat sesuatu yang baru. Belumkah kau menyadarinya? Kita katakan sama-sama, kanan kiri, Tuhan membuat sesuatu yang baru. Belumkah kamu menyadarinya? Sudah 7 bulan kita memasuki pandemi ini. Saudara,
menyadari nggak ada sesuatu yang baru yang sudah Tuhan kerjakan dan sedang kerjakan. Mungkin saudara pernah dengar firman Tuhan berkata, Tuhan merestart kehidupan kita, memulai lagi dari nol. Waktu kita mengalami di rumah saja, itu tidak ada yang kaya dan yang miskin, tidak ada yang ganteng dan yang cantik. Semuanya sama aja, sedang bergumul menghadapi sesuatu di luar yang tidak diketahui kelanjutannya ya. Tetapi ternyata Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru dimulai dari kehidupan kita. Dibilang lagi sama hambanya Pak Niko bilang, Tuhan merestorasi, Tuhan membongkar semua yang ada di dalam hidup kita dan kembali dibetulkan. Bagaimana reaksi kita, respon kita menghadapi masalah. Tuhan memproses hidup kita sehingga kita semakin mengenali diri kita, semakin mengenali orang lain, semakin mengenali Tuhan, saudara. Apakah saya ini orang yang kuat di dalam iman? Apakah saya ini orang yang selalu khawatir? Apakah saya ini orang yang takut, penakut, bahkan orang yang tidak bisa move on ya saudara. Nah, apakah kayak punya tetap memiliki kasih? Apakah ingat kasih? Di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Apakah saya masih punya pengharapan di dalam Tuhan? Nah itu semua dibongkar sama Tuhan saudara. Ketika masa-masa kita di rumah Tuhan bukakan semua. Kita akan belajar bagaimana kita sudah belajar bahkan apakah nilai yang terpenting dalam hidup kita. Mana yang terutama, mana yang menjadi prioritas saudara. Kalau saudara-saudara yang terkena infeksi COVID-19 pasti akan mengalami bagaimana apa sih yang penting dalam hidup kita? Yang pertama itu jelas kesehatan ya, kesembuhan waktu itu. Nah kita terus belajar bagaimana hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Mungkin waktu-waktu itu tidak akan ada orang peduli tentang apa yang dimakan. Yang penting saya ini makannya bisa nggak enak gitu. Karena kalau yang terkena COVID-19 pasti mulutnya itu nggak enak untuk makan. Lalu boro-boro mikirin beli baju ini, beli baju itu ya. Yang penting di rumah sehat ya saudara. Nah apa yang menjadi terutama keluarga, waktu ya saudara. Nah itu terus Tuhan ajari. Tetapi firman Tuhan berkata, belumkah kau menyadarinya? Saudara bersyukur bahwa Tuhan membuat sesuatu yang baru, yang pertama-tama adalah yang terpenting bagi roh kita. Amin. Bagi rohani kita, karena kita di waktu-waktu terakhir ini, kita akan mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Apabila kita tidak memperhatikan rohani kita hari-hari ini, apa yang akan terjadi ketika Tuhan datang menjemput kita? Nah, saudara, yang ketiga, hidup di masa new normal ini adalah kita tidak dapat kita sangkali bahwa ini adalah hidup di masa padang gurun. Katakan amin. Ya saudara, padang gurun itu suatu masa yang sukar. Adalah digambarkan dalam firman Tuhan, suatu masa yang sukar adalah padang gurun. Next. Kita akan belajar bagaimana kita berusaha memahami keadaan padang gurun, kita aplikasikan dalam keadaan kita pada hari-hari ini. Ya, padang gurun atau padang pasir adalah suatu daerah yang menerima curah hujan yang sangat sedikit, saudara. 250 mm per tahun. Keadaannya sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air. Saudara yang pernah ke padang gurun boleh merasakan ya, kecepatan evaporasi atau penguapan itu sangat tinggi. Ya. Lalu kelembapan udaranya sangat rendah. Kalau malam itu sangat dingin, kalau siang itu sangat panas. Di beberapa gurun bahkan pernah di siang hari itu sampai 60 derajat. Waktu kita di Dubai itu sekitar 40-an, tetapi katakan 50 itu pernah ya di Dubai, jadi sangat-sangat panas ya. Padang gurun itu berupa bentangan
yang luas, yang kosong, bisa berupa bukit batu, ya batu karang dan bukit pasir. Sepanjang mata memandang itu tuh kosong, ya. Saudara, saya pernah tinggal di Tegal. Di Tegal tuh juga kalau siang hari itu kan sangat panas. Kalau kita keluar naik mobil, itu aja sepanjang mata memandang tuh kayak ada air gitu saking panasnya. Demikian juga kalau di padang gurun, karena sangat panas, kita pernah tahu ya, bahkan lihat di film-film, kadang orang fata morgana, melihat sesuatu yang tidak ada. Melihat sesuatu yang tidak ada, tapi di mata kita itu ada, yaitu air di mana-mana, padahal itu tidak ada sama sekali ya. Nah, gurun itu dianggap memiliki kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan. Jadi kalau ada kehidupan yang ada, yaitu binatang-binatang yang bisa tinggal di gurun itu, mereka kalau siang hari itu nggak kelihatan, saudara. Jadi kehidupan yang bersembunyi, hanya malam hari. Dan itu aja binatang-binatangnya bukan anjing pudel lucu-lucu lari-lari ya, saudara. Tetapi apa? Kadal, siapa yang takut kadal di sini? Kalajengking, ular, ya semacam reptil seperti itu, serangga, tikus ya. Dan keluar kalau pada waktu malam hari. Pohon-pohon hanya dapat yang menyimpan air seperti kaktus, kurma, pohon zaitun ya. Kalau ada pun binatang mamalia itu hanya unta ya, saudara. Tapi unta kan hanya dipakai untuk perjalanan di padang gurun. Jadi bayangkan saudara, apabila saudara ada di tengah padang gurun, diberi waktu 1 jam saja sendirian. Saudara tengok ke kanan, tanah yang kosong. Kalau tanahnya gembur, subur seperti Wonosobo sih oke, hijau semua ya. Tengok ke kanan, kosong. Tengok ke depan, kosong. Tengok ke belakang, kosong. Saudara stres, saudara. Saudara nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Mau jalan juga bakalan tersesat, saudara. Itulah keadaan di padang gurun. Tuhan izinkan kita masuk padang gurun supaya apa, saudara? Kita berjalan melewatinya karena memang ada musim dalam hidup kita. Musim yang baik, musim yang kurang baik, bahkan musim yang seperti padang gurun. Karena kalau di Indonesia musim hanya ada 2, musim kemarau dan musim penghujan. Itu sekarang sudah campur ya, saudara. Sebentar hujan, sebentar panas. Ya, tahun ini kita ngalami gitu. Harusnya kita hidup di musim kemarau, terima hujan setiap hari, tidak jelas. Demikian juga dalam musim-musim hidup kita. Di luar negeri 4 musim. Dalam hidup kita pun ada yang musim kita suka, ada musim duka. Semua itu ada waktunya. Nah, ketika kita masuk ke dalam padang gurun, karena firman-Nya, belumkah kamu menyadarinya? Lalu yang kedua, aku akan membuat jalan di padang gurun. Kita dibawa masuk ke dalam padang gurun, saudara. Nah, padang gurun bicara juga tentang keadaan yang sukar. Saat kita kehilangan juga bisa. Saat gak tahu lagi gimana kita jalani hidup. Mungkin kita banyak sekali kebutuhan tetapi dananya hanya sedikit. Mungkin saat kita ngalami bangkrut, saat sakit. Saudara, itulah mungkin yang masa-masa di mana Tuhan bawa kita ke padang gurun. Tetapi firman Tuhan bilang gimana? Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, bahkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Jadi Tuhan juga berikan setiap musim-musim dalam hidup saudara dan saya, tetapi Dia ada dalam setiap musim kita, dan Dia bilang, Dia memberi kekuatan, Dia memberi pengharapan dalam setiap musim. Engkau ada bersamaku,
Amin saudara. Saudara bersyukur Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Amin. Boleh lambaikan tangan yang bersyukur. Kita kembali beri tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, kita akan melihat contoh bangsa Israel. Kehidupan bangsa Israel ketika dibawa Tuhan keluar dari bangsa Mesir, dari tanah Mesir masuk ke dalam padang gurun. Padang gurun yang dilewati oleh bangsa Israel bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena pimpinan Tuhan. Karena apa saudara? Pimpinan Tuhan. Saudara pernah ingat bagaimana Yesus ketika habis dibaptis, dia dibawa Roh Kudus. Masuk mana saudara? Padang gurun. Jadi saudara, apabila saudara sekarang merasa sendirian, gak tahu mesti harus bagaimana, ingat saudara, saudara ini dibawa atas pimpinan Roh Kudus, bukan maunya sendiri, bukan berarti kita bilang bahwa masa padang gurun adalah kesalahan kita, tetapi melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan izinkan. Next. Ya, tujuan padang gurun dalam kehidupan bangsa Israel dan kita akan masukkan, terapkan dalam kehidupan kita, yaitu dalam Ulangan 8 ayat 1-5 kita lewati, kita akan garis bawahi apa yang Tuhan katakan. Tuhan mengerjakan dalam kehidupan orang Israel melewati padang gurun. Sebetulnya saudara, Tuhan hanya membawa bangsa Israel melewati, katakan melewati. Bukan untuk tinggal, bukan untuk berputar-putar. Hanya untuk melewati, karena untuk sampai ke tanah Kanaan harus melewati padang gurun. Nah, itu maksud Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan harus biarkan bangsa Israel berputar-putar dan tinggal selama 40 tahun? Jangan biarkan saudara engkau berputar-putar di padang gurun ataupun tinggal di padang gurun. Itu jelas bukan maunya Tuhan. Maunya Tuhan kita melewati, karena memang harus kita lewati padang gurun itu. Tuhan izinkan ya kita masuk padang gurun. Tujuannya yang pertama, Ulangan 8 ayat 2. Kita akan baca yang di garis bawah saja di warna yang berbeda. Untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah ini saudara, masa-masa seperti ini Tuhan akan melihat apa yang di dalam hati kita. Kita ini orang yang taat enggak ya? Kalau kemarin di Kulkit saya ajarkan, kalau enggak ada yang lihat gitu, apakah ketika mungkin online di rumah kita ibadah, apakah sungguh-sungguh gitu ya? Ketika belajar di rumah, apakah sungguh-sungguh? Seperti itu juga kita ini ngecek di rumah loh saudara. Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan dan saudara, hanya Tuhan dan saya. Nah saat itulah Tuhan harus mengetahui apakah kita ini taat atau tidak kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh merendahkan hati enggak di hadapan Tuhan. Apa kita hidup seenak-enaknya, nonton 24 jam, nonton film-film yang tidak berguna. Ya, isi waktu nonton video porno, enggak ada yang lihat. Ataupun hal-hal yang tidak berguna. Nah itu kan yang tersembunyi ya saudara. Nah Tuhan mau lihat apakah kita punya kerendahan hati. Ya, apakah kita menjadi orang-orang yang tetap taat. Saudara tetap baca firman, tetap saat teduh menyembah Tuhan. Sebetulnya itu saja, apakah kita sungguh-sungguh mencari Dia dengan segenap hati di saat tidak ada orang lain, bukan hanya ketika di gereja, tetapi di rumah. Itu yang penting, di rumah ya. Lalu yang kedua adalah Ulangan 8 ayat 3. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala, katakan segala, yang diucapkan Tuhan. Nah ini perlunya iman saudara. Ketika kita masuk pada gurun, apakah kita hanya memikirkan
hal-hal yang jasmani yang kita butuhkan, tetapi ternyata kita butuh firman, butuh janji Tuhan. Kita ini butuh pegangan untuk jalani hidup ini dengan kekuatan melalui firman Tuhan, janjinya. Maka kita sungguh-sungguh bisa hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga adalah Ulangan 8 ayat 5. Haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu ya untuk mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Yang kedua tadi bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman, itu artinya juga kita sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Tidak bisa bergantung dengan apa yang kelihatan, tetapi sungguh bergantung pada firman Tuhan. Lalu yang ketiga ini adalah seperti seseorang yang mengajari anaknya. Saudara sudah lihat video viral hari ini, seorang ibu yang mengajari anaknya menghafalkan Pancasila. Lihat, mulutnya sampai keriting, saudara. Nah, saudara nggak keriting rambutnya, mulutnya. Kalau sekarang musim-musim ibu guru di rumah, ibu guru memberikan tugas yang ngajari mamah-mamahnya di rumah. Rambutnya keriting, berdiri, mulutnya keriting ya. Marah-marah gitu, karena anaknya hafalin Pancasila saja ulit. Ya, saudara, seorang bapak juga mengajarin anak-anaknya, seorang ibu mengajarin anak-anaknya. Gak mudah. Seperti seorang ibu mengajari anaknya menghafalkan Pancasila berulang-ulang. Nah, saudara perlu tahu bahwa tahap pengajaran kepada anak-anak itu berbeda-beda. Ya, gak mungkin seorang bayi yang lagi lahir atau setelah itu bisa bicaranya hanya pa. Mungkin harapannya keluarnya papa, tapi yang keluar bah gitu ya. Saudara pernah lihat bayi ya, papa, bah gitu ya. Tapi terus kita ngomong yang benar, enggak kita ngomong sesuai mulutnya bayi, tetapi kita ajarkan tentang papa, bah gitu ya. Nah, setelah itu terus tuh enggak mungkin seorang bayi diajari untuk belajar disiplin. Nah, nangis nih, minta minum, wah gitu, tapi nanti jam 12 baru makan, gak mungkin diajarin disiplin. Tentu saja seorang bapak mengajarkan anak-anaknya bertahap sesuai dengan pertumbuhan rohani kita. Nah, hari-hari ini apa yang sedang Tuhan ajarkan? Itu kita bisa melihat sampai seberapa sih rohani kita bertumbuh dewasa. Apakah aku hanya seorang anak-anak? Karena seorang anak-anak mungkin hanya diajari untuk berkata terima kasih. Saudara masih terus belajar bersyukur dalam segala sesuatu. Susah banget bersyukur. Nah, tapi kan rasanya hidupnya sedih terus gitu ya. Sial terus gitu. Bersyukur. Ternyata karena masih anak-anak. Diajarinya hanya untuk bersyukur. Kalau orang sudah dewasa, ngomong terima kasih itu gampang. Karena sudah dilatih dari kecil. Saudara, ada yang di sini belum bisa kalau dikasih sesuatu, contohnya dikasih orang, susah untuk berterima kasih. Tandanya engkau harus belajar banyak untuk berterima kasih kepada Tuhan. Ya, itu contoh bagaimana Tuhan mengajari kita bersyukur. Seperti seorang bapak ajarin, ibu ajarin anaknya. Ketika seseorang memberikan sesuatu, kita harus mengucapkan terima kasih. Tapi sudah besar, masa ya ia masih diajarin terima kasih. Nah, seperti itu ya saudara. Jadi jangan menilai padang gurun dengan ular dan kalajengkingnya saja saudara. Tapi di padang gurunlah Tuhan banyak menunjukkan mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Next ya, Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun. Nah, melewati padang gurun. Next. Tetapi apa yang dijanjikan di era new normal ini adalah yang keempat, lihat Tuhan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan bilang Tuhan membuat jalan, tandanya apabila ada jalan,
Tuhan buat jalan kita nggak akan tersesat. Katakan nggak akan tersesat. Ya, bila kita mengikuti jalan itu. Yang kedua, Tuhan mau kita keluar dari padang gurun. Tadi saya udah bilang bahwa Tuhan tidak mau kita berputar-putar, bahkan untuk mati di padang gurun, bukan juga untuk tinggal di padang gurun. Katakan melewati. Yang ketiga, kita pasti bisa keluar dari padang gurun, ya, bila kita bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Next. Ya, pasti ada waktu kita bisa keluar dari padang gurun, padang belantara, tetapi apakah roh kita tetap segar, jiwa kita tetap segar? Saudara, padang belantara itu hampir sama ya kondisinya dengan padang gurun yang dimaksud. Yaitu kalau padang belantara adalah tanah yang sangat luas, yang belum digarap, yang tidak diusahakan. Itu padang belantara. Mungkin bayangannya kan kalau padang belantara lebih ke banyak hutan-hutan seperti itu. Tapi gambarannya adalah sama, padang gurun dan padang belantara. Nah, tetapi ketika kita keluar dari padang gurun, apakah jiwa kita ini tetap segar? Tuhan sediakan sungai supaya kita tuh tetap segar. Karena mungkin ada orang bisa keluar dari padang gurun, saudara, tetapi penuh dengan kekecewaan, dia kekeringan, ya, dia penuh dengan keputusasaan, dia mengalami kelelahan yang hebat. Ingat saudara, bukan sekedar kita supaya bisa keluar dari padang gurun, tetapi kita harus juga dipenuhi roh kita, jiwa kita dengan sungai. Ya, sungainya tentunya sungai yang penuh dengan air. Air adalah sumber kehidupan. Ya, saudara, kalau tidak meminum sungai atau minum air sungai yang Tuhan sediakan, kita pasti keluar dengan kelelahan yang sangat hebat. Tapi Tuhan menyediakan sungai. Dia akan membuat sungai-sungai di padang belantara supaya kita tetap segar, supaya kita tetap kuat dalam iman dan percaya bahwa sungguh-sungguh kita melewati padang gurun ini sampai keluar kita penuh dengan kemenangan. Amin, saudara. Ya, next. Jadi untuk kita bisa hidup di new normal ini, yang pertama, berjalanlah terus di jalan yang Tuhan buat. Amin. Siapa yang mau terus berjalan? Jangan berputar-putar ya. Yang mau berjalan, kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Amin, saudara. Melalui tuntunan Roh Kudus dan bukti kita sungguh-sungguh bergantung kepada Dia, Tuhan akan menuntun kita keluar dari padang gurun yang kita alami, dan kita akan sampai pada kemenangan yang Tuhan sediakan. Yang kedua, kita terus minum air dari sungai yang Tuhan sudah buat, sehingga kita tetap hidup, tetap kuat, dan dapat menjadi berkat. Kita buka di Yesaya 41 ayat 18, dikatakan, Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Sekalipun engkau di padang gurun, Tuhan menyediakan mata air, ya, yang luar biasa, berlimpah-limpah. Itu sumber kekuatan kita. Kita tidak akan pernah kekeringan, kita tidak akan pernah mengalami kekecewaan, keputusasaan, karena Tuhan sediakan air di padang gurun dan terus dapat memancarkan berkat bagi banyak orang. Amin, saudara. Yang terakhir ya, teruskan perjalanan hidupmu, saudara. Alami Kristus di masa padang gurunmu. Lewati padang gurun melalui jalan yang dibuatnya. Kuatkan roh dan jiwamu dengan aliran air sungai kehidupan yang Tuhan sediakan. Mari yang mau kita bangkit berdiri, kita sungguh-sungguh mau hidup yang di masa yang Tuhan izinkan ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya
diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gunung aku temui. Langit dan bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibuka jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Kau tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buat jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam surat Roma 14 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mari saudara perhatikan sebentar hal ini. Jangan menjalani kehidupanmu dengan caramu sendiri, saudara. Jangan lewati padang gurun dengan kekuatan kita. Karena kita harus ingat bahwa Tuhan tidak menentukan untuk kita ada di padang gurun terus. Tetapi Tuhan izinkan kita melewati itu. Karena ada satu pelajaran yang Tuhan sedang kerjakan bagi setiap kita. Ketika Tuhan yang menuntun kita diizinkan untuk melewati padang gurun. Pegang ini baik-baik umat Tuhan. Maka Tuhan pun yang akan membawa kita keluar dari sana. Tetap dengar-dengaran akan Tuhan. Tetap fokus kepada Dia.
Arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Ingat, hidup kita milik Tuhan. Tidak usah khawatir. Jangan dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan. Karena hidup saudara dan saya adalah milik Tuhan. Dan Tuhan punya rencana. Alkitab katakan, rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Katakan amin. Tapi rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan bagi kita. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Berapa banyak yang mau meresponi firman? Sekarang buka hati dan angkat tanganmu. Engkau juga ada di rumah-rumah, buka hati dan angkat tanganmu, saudara. Engkau melihat seluruh kehidupan umatmu, Tuhan. Ketika kami saat ini diizinkan melewati padang gurun, keadaan yang tandus, kering, menakutkan, tidak ada pertolongan, sulit mendapatkan air. Tetapi kami percaya lewat firman-Mu pagi hari ini, Engkau sanggup membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Kami tidak khawatir, kami percaya kepada Tuhan, kami percaya kepada firman-Mu. Dan saat ini bersama dengan Tuhan, kami akan melewati padang gurun. Kami akan keluar dari sana dengan kemenangan yang gilang gemilang. Bapa, Engkau menjamah setiap umat-Mu satu persatu mereka, Tuhan. Engkau mengurapi mereka, memberikan kekuatan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat beroleh kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami tidak takut menjalani masa pandemi ini yang belum berakhir. Karena kami tahu hidup kami adalah milik Tuhan. Baik kami hidup, kami milik Tuhan. Dan kami mati, kami juga milik Tuhan. Baik kami hidup dan mati, kami adalah milik Tuhan. Itulah firman-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan saat ini kami membuka hati kami, mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pandang kepada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau yang hadir, beribadah dengan sungguh-sungguh, terimalah segala berkat kasih karunia berlimpah dari Bapa di sorga. Dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menyebut kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya terima berkat. Bersama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.